Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film psikopat lagi dan lagi. Anjir, film psikopat emang seru banget asli. Film ini berjudul Bluebird yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan Seng Hoon, seorang dokter yang hidupnya mulai kacau setelah mendengar pengakuan mengejutkan dari ayah pemilik toko daging tempat ia menyewa kamar. Seperti apakah kelanjutannya? Seperti biasa, saya selalu menyarankan menonton film aslinya karena memang saya hanya meringkas video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe sebelum menonton dan nyalain lonceng agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja alur filmnya. Seng Hoon adalah seorang dokter dan ia kini bekerja di klinik milik sahabatnya yang terletak di sebuah kota kecil. Usai berpisah dari istrinya yang bernama Sojung, ia menjalani hidup sendirian. Anak tunggalnya kini tinggal bersama sang ibu. Tetapi sesekali anaknya datang untuk bertemu dengannya. Suatu hari, ketika sedang memeriksa seorang pasien, wanita yang sedang dibius itu mulai mengigau dan mengatakan bahwa dia melakukan hubungan intim dengan suaminya melalui jalan lain. Dalam pekerjaannya, ia dibantu oleh perawat bernama Yongmi. Ini dia orangnya. Suatu waktu, ia mendapatkan paket dari istri pemilik tempat tinggalnya, yang merupakan seorang penjual daging bernama Seunggun. Ya, namanya mirip-mirip ya, kayak orang Korea emang kayak gitu. Tapi kita akan bedakan dengan Hoon dan Geun. Oke, kita lanjut. Ketika Hoon keluar dari toko daging itu, ia melihat ayah Geun sedang memakan daging babi mentah. Iya. Suatu saat, Bapak Geun datang berobat ke klinik Seng Hoon. Dan saat dibius, kakek itu mengigau tentang pembunuhan yang dilakukannya. Dia menjelaskan cara memotong mayat agar sendi-sendinya cepat terlepas, dan kepala korban katanya disimpan di dalam freezer. Waktu Seng Hoon melintas di depan toko daging milik Geun, ia melihat plastik berisi sesuatu yang menyerupai kepala manusia, lalu meneliti sekelilingnya. Lalu mendadak tersadar di dalam kereta api. Setelahnya ia melewati toko daging milik Geun dan bertemu dengan anak Geun. Lalu pergi menyambut anaknya sendiri. Dan saat makan sambil berbincang, anaknya menyebut ada berita tentang mayat tanpa kepala. Namun Hoon langsung menolak mempercayainya dan mengatakan kalau itu sebuah hoax. Suatu hari mantan istri Hoon datang menemui untuk membicarakan soal anak mereka. Namun perdebatan pun terjadi di antara keduanya sehingga sang mantan istri akhirnya pergi. Setelah kepergiannya, Hoon dan Geun terlibat obrolan soal undangan dari mantan istrinya itu sambil menikmati bir di toko daging milik Geun. Sampai akhirnya Hoon tertidur dan saat terbangun, ia berjalan ke arah freezer toko itu dan menemukan sebuah kepala. Namun tiba-tiba dia pun tersadar di kamarnya, lalu segera berangkat ke klinik untuk bekerja. 지금 가요. 미안합니다. Sepulang kerja, ia membuka kulkasnya dan mendapati kantong kresek berisi kepala manusia yang tampaknya sama dengan yang dilihatnya di freezer toko daging Geun kemarin, membuatnya tak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, saat berada di klinik, pikirannya masih dipenuhi oleh kepala manusia yang kemarin ia temukan di dalam freezernya. Dan saat di toilet, ia menemukan jejak darah. Lalu melihat Geun dan ayahnya sedang memotong-motong tubuh wanita tanpa kepala. Kemudian Geun mendekatinya dan memperlihatkan sesuatu kepada Hoon. Suatu ketika, Hoon memergoki salah satu perawatnya yang bernama Mion sedang mencuri obat miliknya di rumah sakit, dan Mion pun memohon agar Hoon tidak melaporkannya. Suatu hari Sehun didatangi oleh beberapa detektif yang memberitahunya bahwa istrinya telah menghilang, dan mereka meminta kesaksiannya. Setelah itu Mion masuk menemui Hoon dengan wajah tegang, mengira bahwa Sehun telah melaporkannya karena mencuri morfin di rumah sakit. Seng Hoon memberitahu bahwa mantan istrinya itu telah menghilang. Dan Mion mulai mencurigainya telah membunuh sang mantan istri, sambil melirik tajam ke arah kulkas. Mion segera pergi dengan tergesa
dan Sehun merasa ia sedang dikejar seseorang. Lalu ia mencoba mengejarnya, namun tiba-tiba seseorang memukulnya hingga pingsan. Sehun terbangun dan mendapati Inspektur Jo di hadapannya, yang mengungkapkan bahwa ia telah menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang berlangsung selama 15 tahun. Keesokan harinya ia pergi ke klinik seperti biasa, namun Mion tak kunjung datang. Dan ia mulai menduga bahwa Mion telah diculik oleh sosok yang dilihatnya tadi malam. Setelah itu ia mendapatkan telepon dari anaknya yang ingin pulang karena dibully oleh teman-temannya. Dan sang anak berniat pergi ke apartemen ayahnya. Namun Hun melarangnya untuk datang ke tempat tinggalnya. Ia segera menyuruh anaknya naik bis dan langsung menuju ke klinik. Namun saat sang anak menunggu di halte, ia terlihat dibawa pergi oleh sebuah mobil. Setelah lama tak kunjung datang, ia menelpon anaknya. Namun yang mengangkat justru Geun yang sedang membawanya pergi. Membuatnya panik dan segera mencari keberadaan sang anak. Saat kembali ke apartemennya, ia dikejutkan oleh kehadiran pria bertato yang sudah berada di dalam. Lalu pria itu menusuk matanya dan langsung pergi meninggalkannya. Sehun mendatangi tempat pemotongan daging milik Geun dan terjadi perkelahian sengit setelah Geun menculik anaknya dan membunuh mantan istrinya. Dengan dalih bahwa ia menemukan kepala dalam bungkusan plastik hitam. Tak lama kemudian detektif datang dan membawa Sehun pergi untuk mendapatkan perawatan. Dan saat ia dibawa pergi, terungkap bahwa plastik hitam itu ternyata hanya berisi sebuah kepala kambing. Satu persatu pun mulai diinterogasi oleh detektif, dan Geun menyatakan bahwa Sehun telah mencuri pisau daging miliknya, serta membantah tuduhan penculikan dan menjelaskan bahwa ia hanya justru berniat untuk menjemput anaknya. Sementara itu, Mion memberikan kesaksian bahwa Sehun kecanduan obat dan kerap berhalusinasi, hingga ia percaya diri telah membunuh seorang wanita. Mari kita mundur sejenak. Saat Mion kabur dari kejaran Sehun, ternyata dialah yang memukul Hun hingga pingsan. Lalu detektif pun mulai mengajukan pertanyaan kepadanya. Detektif bertanya, apakah ia mengenal baik seseorang yang telah meminjaminya uang $200.000 untuk membuka klinik? Namun, Hun mengaku tidak mengenalnya sama sekali. Lah kok iso? Kemudian pria bertato dihadirkan sebagai saksi, dan ia menyatakan bahwa benar, kepala yang selama ini disimpan oleh Sehun di lemari es adalah milik wanita yang telah memberikan uang kepadanya. Wanita itu dibunuh oleh Sehun saat berada di Seoul 6 bulan lalu. Dan pria bertato itu juga mengungkapkan bahwa Sehun mengonsumsi obat-obatan karena menderita insomnia. Ternyata Sehun terjerat utang bunga yang sangat tinggi dan membunuh wanita dermawan itu. Pria bertato menemukan rekaman di dashboard mobil yang menunjukkan Sehun menangkap, mengangkut mayat wanita tersebut lalu membuangnya ke sungai tanpa kepala. Serem sekali guys. Pria bertato kalah dalam taruhan dan kembali mencari Sehun untuk menagih sejumlah uang. Itulah alasan sebenarnya ia muncul kembali. Lalu, Dr. Nam In-so kemudian berbicara dengan Sehun di ruang interogasi. Ia mengungkapkan bahwa Inspektur Jo hanyalah hayalannya semata dan menjelaskan bahwa dirinya adalah psikiater Sehun selama ini sekaligus rekan kerjanya. Namun Sehun justru menganggap semua itu hanyalah sebuah konspirasi dan berusaha mencekik Dr. Nam, hingga akhirnya dilerai oleh detektif. Sehun pun resmi dianggap sebagai tersangka pembunuhan, termasuk pembunuhan terhadap istrinya yang mayatnya telah ditemukan. Namun, ia tetap bersikeras tak mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh mantan istrinya. Dan film pun belum berakhir. Mari kita kembali ke momen saat mantan istri Sehun dibunuh ketika ia sedang keluar dari apartemen Sehun. Tiba-tiba, ayah Geun yang ternyata seorang psikopat memukul kepalanya dari belakang hingga tewas. Geun mendapati kejadian mengerikan itu dan menyesali perbuatan ayahnya. Lalu dengan tergesa, ia mengubur mayat istri Sehun dan film pun berakhir.
Dan ya, itu tadi adalah film dari Bluebird tahun 2017. Menyajikan kisah psikologis yang kelam tentang delusi, trauma, dan batas kabur antara realita dan halusinasi. Ya, ini cukup menarik sih bagi saya. Film ini mengajak penonton mempertanyakan kebenaran di balik sudut pandang tokoh utamanya. Dan film ini menggambarkan bagaimana tekanan mental, rasa bersalah, dan pengalaman masa lalu yang tak terselesaikan dapat membentuk persepsi seseorang terhadap dunia di sekitarnya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah pentingnya kesehatan mental serta bagaimana kebenaran tidak selalu tampak jelas di permukaan. Dan bahwa menyimpan trauma atau kebohongan terlalu lama bisa berujung pada kehancuran diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih telah menonton, saya Jul undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.